Hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan. Raksa pariksa amarah hidup nu ngabalukarkeun kaduhung temanggih tungtung. Jalanan hirup ku handap asur ka papada manusia. Jaga jeung riksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, saya Juanda di channel Cahaya Mongkulon. Banyak yang bicara atau WhatsApp ke saya tentang bagaimana cara penarikan benda pusaka dan juga menetralisir cara-cara untuk benda pusaka itu tersebut. Jadi gini ya sahabat-sahabat ya, saya sudah tampilkan di video sebelumnya bahwa cara penarikan benda pusaka dan cara tutorial dan cara menetralisir benda pusaka ya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Dan juga ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok agak sulit untuk menarik benda pusaka ya sahabat-sahabat ya. Untuk menarik benda pusaka itu harus terus dilatih dengan kesabaran dan keimanan dan ketakwaan. Dan satu dari cara untuk membuat menarik benda pusaka tersebut harus mengetahui dulu energi dari benda tersebut. Dan kedua, apabila energi sudah terasa di tangan, itu nanti ada salah satu bentuk energi benda pusakanya itu di sini tergenggam, baru tinggal mewujudkan ya sahabat-sahabat ya. Jadi saya sudah menjelaskan cara untuk penarikan benda pusaka atau menetralisir benda pusaka tersebut. Dan saya ngasih tips untuk sahabat-sahabat Cahaya Mongkulon untuk menetralisir rumah apabila ada gangguan gaib atau seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimana kalau misalnya ada di rumah saya nih Kang, ada gaibnya, bisa mengetahui di rumah saya ini ada gaibnya yang negatif seperti apa. Baik sahabat-sahabat, saya akan menjelaskan. Di semua rumah tersebut, setiap rumah dimanapun tempat itu pasti ada gaibnya. Dan caranya gimana untuk mengetahui kita mendeteksi ini benar gaib atau bukan? Baik sahabat-sahabat, caranya satu, ambil wudhu. Dan kedua, kita memohon ridhonya Allah, ingin merasakan atau mengetahui makhluk tersebut. Tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa merasakannya aja, tapi bukan untuk melihat, karena untuk melihat wujud itu tidak bisa, tetapi bisa dirasakan dari kolbu atau hati atau perasaan. Jadi kalau ingin mengetahui ini gaib negatif atau yang positif, yang sering saya lakukan itu, saya memohon ridhonya Allah dulu, baru saya tiup telapak tangan saya cukup 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk mengetahui energi negatif di rumah kita. Atas kuasamu
dan atas kehendak-Mu ya Allah, hamba mohon ridhonya. Itu caranya. Baru kita mengecek. Ketika dicek ini, di sini tidak ada rasa. Ketika di sini ada rasa panas, itu dia. Tetapi kalau kita cari di sini ada rasa dingin, itu bukan yang negatif tapi positif. Jadi itu aja sahabat-sahabat ya, yang saya jelaskan atau saya kasih tips untuk sahabat-sahabat. Dan caranya untuk buat memindahkan atau menyingkirkan makhluk itu, baik, saya akan jawab sahabat-sahabat ya. Kalau menyingkirkan, siapapun orang yang berilmu tidak akan bisa menyingkirkan makhluk atas izin Allah. Tapi kita minta ridhonya Allah, untuk kita akan kembalikannya lagi kepada Allah, yaitu ya Allah, izinkanlah makhluk tersebut ku kembalikan kepadamu. Karena kenapa sahabat-sahabat, kita untuk memindahkan dia itu tidak bisa ya sahabat-sahabat ya. Siapapun ahli, ustadz apapun, segala apapun tidak akan bisa. Sebab kenapa? Mereka ini tidak bisa kelihatan atau dari mata dohir ya. Dan kedua, dia ini lebih sakti ilmunya dibanding manusia. Apabila manusia berilmu, dia lebih sakti ilmunya. Tetapi kita memakai cara akhlak dan adab kepada makhluk. Dengan sendirinya makhluk tersebut itu akan keluar mencari tempat sendiri. Caranya seperti apa, Kang? Satu, memohon ridhonya Allah untuk dikembalikan kepada Allah. Dan kedua, kita pakai wadah atau sarana media, yaitu air. Baru kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kita sudah menyebut Allah pertama kalinya untuk memohon ridhonya. Dan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, kita sudah mengasihi terhadap makhluk. Dan Allah Maha Penyayang, kita sudah menyayangi seluruh makhluk. Dan Allah biarkan dengan sendirinya Allah yang merintah, bukan kita yang merintah. Jadi ketika air tersebut kita baca, baru kita bacakan ayat kursi. Setelah kita baca ayat kursi, air tersebut dibikin wadah atau buat ngepel ya sahabat-sahabat ya, air itu. Air tersebut itu selama 7 hari. Kalau misal 7 hari harus pakai gayung 1, ditambah lagi air. Yang sisanya ini sampai 7 hari. Nah, kita string buat ngepel di rumah. Nanti dengan sendirinya aura atau energi negatif itu dengan sendirinya akan hilang. Dan ketika udah merasakan tidak ada lagi kejanggalan atau lagi kegelisahan atau lagi di rumah itu, alhamdulillah ya sahabat ya. Ini tips untuk buat sahabat-sahabat di rumah. Apabila ada energi atau energi gaib di rumah yang negatif, silakan lakukan itu. Insya Allah atas izin Allah akan bersih kembali. Dan cara untuk menetralisir benda pusaka itu memang harus ada pembimbing, atau ada yang mengajarkan, atau ada yang mengijazahkan. Makanya segala perilmuan apapun, baik di sekolahan, baik di supernatural, harus ada guru. Benar itu. Karena kenapa? Apabila tidak ada guru, itu kita tidak bisa. Yang ada cuma ngada-ngada halusinasi atau imajinasi aja, khayalan. Tetapi kalau ada gurunya, dia akan membimbing atau mengajarkan orang tersebut. Ya sahabat-sahabat ya, ini saya di nuansa konten ini
lagi menikmati alam ya sahabat-sahabat ya, yang begitu sejuk, hembusan angin, banyak dedaunan, kericikan air, suara hewan. Disinilah saya menikmati suasana alam terbuka. Dan sahabat-sahabat, saya juga di sini di tempat santri-santri saya, di padepokannya atau di tempat kediamannya, saya diundang. Di sini saya ajarkan sekaligus saya membuat konten. Baik sahabat-sahabat, ikuti terus jejak Cahaya Maung Kulon, dan saya menampilkan video ini bukan semata-mata memamerkan ilmu atau kehebatan, tetapi saya edukasi dan hiburan. Baik yang ditonton suka, silakan subscribe, like, share, dan komen karena gratis ya sahabat ya. Tetapi kalau yang tidak suka dengan tayangan channel ini, silakan skip dan cari channel yang lain. Jadi saya tidak memaksa untuk sahabat-sahabat dengan tayangan ini. Kalau suka silakan subscribe, yang tidak suka skip aja. Baik, itu aja. Nanti kalau misalnya ada waktu, umur sehat, atau saya bisa buat konten lagi, saya akan jelaskan tutorial atau cara lagi, atau edukasi saya akan beritahu gratis untuk sahabat-sahabat. Dan saya tidak pernah satupun memungut biaya, baik dari perilmuan Allah, baik perijazahan atau dan lain-lain. Saya tidak pernah memungutkan, apalagi sampai orang sakit. Saya tidak pernah memungut biaya atau dan lain-lain. Kalau orang lain ya biarin aja itu mah, dia mau seperti apa biar ya sahabat-sahabat ya. Tetapi di Cahaya Maung Kulon saya jelaskan dan saya anjurkan, saya ajarkan, jangan pernah sekalipun meminta kepada orang yang sakit atau mahar atau bagaimana ya sahabat-sahabat ya, yang dia pintar ngomongnya. Kalau saya tidak bisa pintar ngomong seperti yang orang-orang pakai bahasa agama ya sahabat-sahabat ya, saya tidak bisa. Tetapi saya menjelaskan kepada sahabat-sahabat menjadi manusia yang lebih cerdas, jangan bodoh. Baik sahabat-sahabat, apabila bahasa saya kurang baik, ya beginilah, saya nggak bisa konten, atau sekaligus saya settingan atau gimana, saya nggak bisa ya sahabat-sahabat ya. Hanya inilah hiburannya semata-mata yang saya punya, ya, keahlian saya punya, saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Menjadilah orang yang lebih cerdas dan bermanfaat kepada semua makhluk. Baik sahabat-sahabat, apabila ucapan dan tingkah laku saya salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.